Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah baru kerja 5 bulan TKW asal Cirebon ini sakit. Keadaannya kritis dan membutuhkan banyak biaya. Berita yang kedua adalah masih dari Taiwan. Kasihan TKW Taiwan ini harus kerja di 6 majikan dan jarang digaji, HP dan barang lainnya diambil agensi. Begini nasibnya sekarang. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Baru kerja 5 bulan TKW asal Cirebon ini sakit, keadaannya kritis dan membutuhkan banyak biaya. Kabar menyedihkan kembali datang dari Taiwan, di mana salah satu pejuang devisa mengalami kritis setelah terkena serangan jantung saat bekerja di rumah majikannya. Sri Ani, TKW asal Arjawinangun, Cirebon, saat ini dirawat di Rumah Sakit Cimei, Tainan. Sangat membutuhkan biaya besar untuk kesembuhan dan biaya perobatannya. Penyakit yang diderita bukan karena pekerjaan atau kecelakaan kerja, membuatnya harus menanggung sendiri biaya rumah sakit. Namun dalam hal ini majikan dan agensi masih mau membantu semampunya. Karena biaya yang besar, agensi juga meminta bantuan kepada para dermawan dan netizen yang menyisihkan rezekinya untuk membantu biaya perobatannya. Rencananya Sri akan dipulangkan ke Indonesia jika sudah memungkinkan, karena kondisinya tidak mungkin lagi ia bekerja di Taiwan. Nah, pihak agensi juga menulis surat seperti ini ya guys. Dengan hormat dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memberitahu kepada saudara semua orang Indonesia, salah seorang saudara kita yang kerja di Taiwan mengalami serangan jantung mendadak. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Cimei, daerah Tainan. Nama Sri Ani, Bapak Kasori Jaswat. Beliau sekarang dirawat di ruang ICU. Karena biaya pengobatan terlalu besar, kita berharap semoga sesama bangsa Indonesia mempunyai rasa prihatin terhadap saudara kita itu. Mohon bantuannya buat biaya pengobatan beliau dengan cara mendonor dana setulus hati kita. Banyak isu-isu yang beredar mengatakan sudah meninggal, akan tetapi saudara kita masih dalam pengobatan. Harap semua pihak jangan mendengar dan mempercayai isu tersebut. Karena guru penerjemah Sri Ani setiap hari pergi menjenguknya. Semoga rasa prihatin saudara-saudari bisa disalurkan kepada saudara kita yang membutuhkannya. Mari kita berdoa bersama untuk beliau, semoga keadaannya bisa membaik. Jadi ini ada donor bantuan nomor bank ya, ini ada nomor bank, nomor cabang, nomor rekening. Jadi di sini ada nomor rekening adiknya pasien ya guys. Kalau misalkan teman-teman yang sekiranya punya kelebihan rezeki dan ingin berbagi, bisa langsung kirim ke nomor rekening ini ya guys. Ini adalah adiknya, jadi yang punya rekening ini. Jadi kronologinya itu begini guys. Mbak Sri ini adalah seorang TKW asal Cirebon yang baru bekerja selama 5 bulan di Taiwan guys. Nah, kita tahu ya guys bahwa bekerja 5 bulan itu kita masih potongan. Dan beliau ini tiba-tiba terkena serangan jantung, pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit begitu guys. Beliau dirawat di Rumah Sakit Cimei, Tainan. Tapi untuk sementara ini beliau tidak boleh dijenguk ya guys, karena kondisinya masih kritis. Dan memang sekarang itu kan lagi keadaannya lagi seperti ini ya. Jadi tidak boleh sembarangan menjenguk pasien ke rumah sakit. Bahkan untuk adiknya Mbak Sri ini pun beliau tidak bisa menjenguk, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjenguk beliau guys, yaitu lause atau penerjemah, yaitu pihak dari agensinya yang bisa menjenguk beliau. Dan biasanya itu dijenguk 2 hari sekali atau bahkan setiap hari, setiap pagi begitu, untuk melihat kondisinya atau perkembangan beliau begitu guys. Ya karena sakitnya sudah parah sehingga beliau ini membutuhkan banyak sekali biaya. Dan kita tahu karena beliau di sini baru bekerja selama 5 bulan, itu masih potongan, yang pasti belum ada tabungan yang pertama. Dan yang kedua, karena beliau ini sakit bukan karena kecelakaan kerja.
Jadi sepertinya tidak ada asuransi begitu guys. Mungkin kalau Cempaukat itu hanya memberi keringanan biaya tapi tidak sepenuhnya begitu. Jadi maka dari itu pihak agensi itu menggalang dana untuk bisa membantu beliau, untuk bisa membantu biaya beliau karena biayanya sangat banyak, dan pihak agensi pun yang pasti mereka tidak bisa membantu sepenuhnya ya guys. Nah, bagi teman-teman ya, kalau misalkan ingin berbagi, ingin membantu beliau, bisa langsung transfer ke nomor rekening ini ya guys. Ini adalah nomor rekeningnya adiknya beliau. Jadi di sini saya tidak menyertakan nomor telepon. Kemarin saya sudah mencoba untuk meminta nomor telepon yang bisa dihubungi, tapi pihak agensi itu tidak memberikan nomor telepon guys, hanya memberikan nomor rekening ini guys. Sebetulnya berita ini sudah disebar di Facebook berkali-kali. Teman-teman minta waktunya sebentar ya, dan teman kami dari agensi Kaderpo, namanya Mbak Sri Ani dari Ciwaringin, Cirebon. Mbak Ani ini kerja di Taiwan baru 5 bulan. Mbaknya kena serangan jantung, sekarang dirawat di Rumah Sakit Chime, Jiali, Tainan. Tapi pihak rumah sakit gak mengizinkan ada kerabatnya yang datang. Mungkin karena masih ada sesuatu ya, kita tahu keadaannya sekarang lagi seperti ini, sehingga tidak boleh melihat, dan hanya pihak agensi saja yang bilang masih sangat membutuhkan biaya yang banyak untuk pengobatan, dan direncanakan mau dipulangkan karena pihak keluarga yang memintanya. Sekiranya ada yang mau berbagi rezeki walau sedikit, di foto ada nomor rekening dari pihak agensi, dan mohon doanya semoga teman kami bisa diangkat penyakitnya oleh Allah dan dimudahkan pemulangannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga niat baik teman-teman Allah mudahkan dan dibalas dengan Allah. Selalu jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Semoga Allah selalu melindungi teman-teman semuanya dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys, jadi banyak sekali yang ikut share berita ini. Ya kita berharap semoga saja ada teman-teman yang mungkin sekiranya ingin berbagi sedikit rezeki agar bisa membantu beban beliau ini ya guys. Ya kita berdoa semoga saja beliau cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan semoga saja proses pemulangannya bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya guys berita yang pertama. Oke, sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Kasihan TKW Taiwan ini harus kerja di 6 majikan dan jarang digaji. HP dan barang lainnya diambil agensi, begini nasibnya sekarang. Diliput dari suara BMI.com, Dia Putri TKW Taiwan asal Indonesia mengalami nasib yang tidak mengenakan. Pasalnya ia tak digaji oleh majikannya dan harus bekerja pada 6 majikan. Tak hanya itu, semua barangnya dirampas oleh agensi termasuk HP dan SIM card dengan tujuan agar dia tidak bisa meminta pertolongan. Ia sangat membutuhkan bantuan dan keadilan terkait kondisinya yang ia alami saat ini. Dengan berbekal HP yang masih ia sembunyikan dan tidak ketahuan oleh agensi, ia menghubungi temannya bernama Listia. Dan Listia membuat post di Facebook untuk meminta bantuan kepada LSM di Taiwan. Suara BMI mendapatkan laporan berikut percakapan dia dengan Listia dalam WhatsApp yang diupload di Facebook Listia beberapa waktu lalu. Aku belum telepon ke pengaduan TKI mbak. Aku mau phone pengen ngobrol sama mbak, tapi aku takut. Majikanku yang di sini juga ikut ngaduin. Aku juga nggak begitu yakin kalau majikan ini baik. Maksudnya mempertahankan dan membenarkan gimana? Hatiku nggak kuat mbak, aku takut. Aku juga nggak mau kerja di sini. Nggak ada yang bisa belain aku di sini. Malah yang ada aku diperlakukan nggak manusiawi. Agensi hanya mau uangku, tapi nggak mau memenuhi hak-hakku. Mbak nanti malam kabur ya, nyesek mbak. Terus Mbak Listia itu menjawab, ya Allah mbak, sabar dulu ya, jangan kabur. Aku dimarahin habis-habisan. Banyak mah aku sedih banget diperlakukan kayak gini. Aku jadi pengen kabur aja.
Masalah gaji nggak boleh pindah majikan, kerjaku katanya nggak bener. Bahasa kurang, otaknya bodoh, otaknya didengkur. Semua yang aku punya dirampas agensi. Aku pengen pindah majikan aja karena majikan nggak semua baik, tapi agensi nggak mau bantu, malah yang ada belain majikan. Nomor-nomor HP yang aku tulis di buku, juga nomor telepon PT juga dirampas sama agensi. Untung saja saya masih menyelamatkan HP ini, itu pun tadi sekamar diacak-acak semua. Tahu nggak sih mbak, minta gaji sendiri aja kayak ngemis, sungguh bikin nyesek banget. Jadi ini menyedihkan sekali ya guys. Menyedihkan sekali. Mbak ini itu bekerja di 6 majikan guys, bayangkan 6 majikan. Dan semua barang-barang itu dirampas sama agensinya. Dari nomor telepon, buku, pokoknya semua dirampas. Sehingga mbak ini tidak bisa meminta tolong sama siapapun. Tapi alhamdulillah beliau ini pintar guys, jadi masih menyimpan satu HP. Dan akhirnya beliau bisa curhat ke temennya begitu. Nah untuk gaji saja beliau itu harus seperti mengemis gitu, bahkan setiap bulan itu nggak dikasih gitu, bahkan 2 atau 3 bulan baru dikasih sekali, itu pun tidak full, itu pun tidak semua, dicicil begitu. Kita bayangin aja, kita kerja 6 majikan, gaji tidak beres atau tidak lancar, bagaimana coba? Udah gitu sering dimarahin gitu, sering dikata-katain yang tidak baik. Bagaimana coba perasaannya, ya nggak sih? Mau pindah majikan gitu, agensi nggak mengizinkan, justru malah dimarah-marahin begitu kan, kasihan sekali. Jadi mbak ini sangat tertekan di situ, dan dia juga pengen banget kabur karena dia sendiri juga tidak tahu harus mengadu atau meminta bantuan kepada siapa lagi begitu guys. Tapi sampai berita ini diturunkan, jadi nggak tahu keadaan mbak itu sekarang seperti apa, entah dia jadi kabur atau tidak, saya tidak tahu. Yang pasti sampai berita ini diturunkan, kita belum tahu keadaan beliau sekarang seperti apa begitu, karena untuk nomor HP-nya itu sudah tidak bisa lagi dihubungi. Mungkin ya, mungkin bisa jadi HP-nya juga sudah dirampas atau sudah ketahuan sama pihak majikan atau agensi begitu. Nah kita doakan ya guys buat beliau, semoga saja beliau bisa secepatnya mendapat pertolongan, dan semoga saja nantinya bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Nah itu tadi ya guys berita dari saya, semoga saja bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pula share apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa pula klik tombol loncengnya agar bisa tahu video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.